Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 666219169 dari kelas 5D Humas, akan menjelaskan tentang seputar TPS Cilowong. Pembahasan pertama adalah bagaimana situasi dan kondisi TPS Cilowong hingga saat ini. TPS Cilowong hingga saat ini itu masih setelah saya melakukan beberapa research dari beberapa sumber, saya menemukan bahwasanya TPS Cilowong masih memiliki aktivitas atau kegiatan di mana pembuangan sampah ke sana dari kota Tangerang, dan hingga sampai saat ini TPS Cilowong masih dalam kondisi selayaknya pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah akhir seperti itu. Kemudian mengenai pemberitaan di media, pada awalnya TPS Cilowong ini diperuntukkan untuk pembuangan sampah di Kota Serang. Kemudian dilakukanlah kerjasama antara Pemkot Serang dengan Tangerang untuk pembuangan sampah dari dari Tangerang menuju Pemkot Serang seperti itu. Pada awalnya Pemkot Serang itu sudah menduga bahwasanya tidak mampu menampung sampah-sampah itu dikarenakan terdapat 700 ton sampah yang dihasilkan akan menjadi 700 ton karena sampah dari Pemkot Serang itu sendiri bisa mencapai 300 sampai 350 ton per hari, ditambah dengan sampah yang dari Tangerang yang sama beratnya yaitu 300 sampai 350 ton per hari. Kemudian Pemkot meragukan bahwasanya apakah Cilowong ini bisa menampung semua hal itu. Namun dalam hal ini warga juga mengambil andil yang besar untuk persetujuan dari kerjasama tersebut. Kemudian setelah banyaknya tahapan-tahapan dari persetujuan itu sampai akhirnya dilakukanlah MOU dan lain-lain, dan kemudian warga menyetujui dengan beberapa syarat yang diajukan. Syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu opinion leader dari Pemkot Serang itu sendiri adalah di mana pengalokasian kompensasi yang merata seperti itu. Kemudian ada rute yang jelas, maksudnya rute pengalihan sampah yang jelas. Kemudian adanya penggunaan dana yang baik untuk TPS itu sendiri. Jadi ketika sampah-sampah itu berdatangan dari Tangerang ke Serang, itu tidak hanya didiamkan atau tidak dilakukan apa-apa gitu terhadap sampah-sampah itu sendiri, namun juga dilakukan dilakukan pembaharuan dengan menggunakan dana-dana yang masuk seperti itu. Kemudian jam operasional pengangkatan sampah yang jelas dan tertentu dan menentu seperti itu. Kemudian distribusi sampah yang fresh. Jadi sampah-sampah yang dibuang ke Cilowong itu sampah-sampah yang dari sampah rumah tangga yang baru, bukan yang diangkut dari TPS Cipucang, yaitu TPS yang sebelumnya digunakan oleh Tangerang untuk membuang sampah-sampah dari kota seperti itu. Selanjutnya adalah pro dan kontra. Tentu saja dalam persetujuan ini terdapat pro dan kontra yang terjadi ketika maksud saya untuk yang bagian pro atau kubu pro ini menganggap bahwasannya ini juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar, di mana Tangerang juga membayarkan kompensasi itu akan bisa dilakukan atau dipergunakan untuk pembangunan daerah sekitar situ dengan dengan digit yang tidak sedikit seperti itu. Kemudian untuk kontra, di mana awalnya masyarakat sendiri meragukan. Mereka bilang, kata salah satu warga, maksimalkan dulu pengolahan sampahnya baru menerima sampah dari luar. Maksudnya ketika kita mau membuka diri atau mempersilahkan mereka untuk membuang sampah ke daerah kita lihat dulu bagaimana di lingkungan kita, apakah pengolahan sampah kita sudah benar, apakah pengolahan sampah kita sudah efektif, kemudian apakah mampu kedepannya untuk terus melakukan hal itu sampai kita bisa mengambil atau menampung sampah-sampah dari luar kota atau Tangerang seperti itu. Kemudian kontra yang terjadi adalah masyarakat tidak mendapat kompensasi dari Pemkot. Ternyata setelah pembuangan sampah ini terjadi, setelah persetujuan ini dilakukan, itu ternyata dari awal MOU dan lain-lain dari awal itu kan sudah perjanjiannya adalah mereka membayarkan kompensasi. Namun dari awal di mana sampah itu sudah mengeluarkan bau, sampah itu sudah merebak kemana-mana, tapi masyarakat tidak mendapatkan kompensasi dari hal itu. Nah, ini juga menjadi kontra dalam hal ini atau dalam situasi ini.
Kemudian ditambah dengan bencana yang terjadi, yaitu bencana longsor yang menimpa TPS Cilowong itu sendiri, yang bahkan mengakibatkan jatuhnya korban. Ada 2 orang wanita yang menjadi korban longsornya TPS Cilowong ini. Kemudian itulah yang menjadikan semua hal yang berkaitan dengan TPS Cilowong ini goyah, dan kelanjutannya atau tidak itu harus dibicarakan. Kemudian ada satu waktu di mana pemindahan sampah dari Tangerang ke Serang itu dihentikan karena ya itu dia, kompensasinya belum diterima oleh masyarakat Serang dan sekitarnya, karena tadinya kompensasi akan dibagikan ke masyarakat secara individual. Namun ternyata setelah dibicarakan lebih lanjut, ada baiknya apabila kompensasi ini dibagikan hanya kepada RT-RT-nya saja, dan juga dibagi tingkat efek yang mereka terima gitu. Seperti misalnya daerah-daerah terdekat yang lebih dekat dengan TPS itu akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar karena mereka merasakan efek itu lebih banyak gitu, efek yang mereka rasakan karena mereka ada di sekitaran TPS Cilowong itu. Beda halnya dengan daerah-daerah yang lebih jauh atau lebih luar dari daerah TPS Cilowong ini, seperti itu. Kemudian bagaimana sih kebijakannya? Bagaimana kebijakan selanjutnya yang dilakukan antara Pemkot Serang dan Pemkot Tangerang sampai saat ini? Terakhir pada bulan November dan Desember, yang bulan ini rencananya dicairkanlah uang kompensasi tersebut. Maka dari itu kegiatan pembuangan sampah itu terus terjadi sampai hari ini, sampai ke bulan ini, seperti itu. Kemudian analisis kebijakannya adalah di mana pemberian kompensasi tentunya yang diberikan oleh Kabupaten Tangerang ke Pemkot Serang. Kemudian juga ada kebijakan tambahan di mana harus bahwa truk dari pengangkut sampah itu tidak bocor sampai semuanya berceceran mengotori daerah-daerah lain yang seharusnya tidak terjadi, seperti itu. Jadi ada juga kebijakan di mana alat angkut sampah itu tidak boleh ada kerusakan atau bocor atau minus, seperti itu. Kemudian ya itu tadi, sampahnya itu harus fresh dari itu. Itu masih menjadi salah satu syarat atau kebijakan yang dikeluarkan, seperti itu. Dan dengan dibayarnya kompensasi, maka kedua daerah ini bisa terus menjalin kerjasama antara pembuangan sampah. Lalu yang terakhir adalah upaya mitigasi atau upaya preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya bencana susulan, karena bencana sudah pernah terjadi atau sudah terlanjur terjadi di daerah TPS Cilowong itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya mitigasi bencana yang untuk menghindari bencana selanjutnya yang kita doakan jadi tidak pernah terjadi lagi, itu adalah mungkin bisa dilakukannya dengan pengolahan sampah yang dilakukan sesegera mungkin dan berkala, seperti itu. Tidak hanya dari individunya, tapi juga dari tempat dari lingkup TPS Cilowong itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai TPS Cilowong ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.